Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya atas nama Ajizul Samsudin Isman dan juga mewakili teman saya yakni Fitri Farihatul Muflihah. Nah, pada kesempatan kali ini dari kami mencoba untuk menjelaskan, memaparkan materi terkait dengan penyusunan instrumen penilaian dalam pembelajaran IPS pada jenjang SD ataupun MI. Nah, untuk penyusunan instrumen penilaian dan pembelajaran sendiri uh, harus ditempuh melalui langkah-langkah. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah di dalam menyusun instrumen penilaian itu. Yang pertama adalah menetapkan pencapaian indikator dari setiap standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Nah, indikator itu apa? Indikator merupakan ukuran ataupun karakteristik, ciri-ciri pembuatan atau proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Nah, pencapaian indikator dari suatu standar kompetensi ataupun kompetensi dasar akan menentukan pencapaian indikator dari setiap standar kompetensi ataupun kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, misalnya mengidentifikasi, menyimpulkan, menyebutkan, dan lain sebagainya. Nah, setiap pencapaian indikator ini dikembangkan oleh seorang guru dengan memperhatikan perkembangan dan juga kemampuan intelektual daripada setiap peserta didik. Nah, standar kompetensi dapat dijabarkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Kemudian setiap kompetensi dasar dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa pencapaian indikator. Kemudian setiap penjabaran disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, pencapaian indikator menjadi bagian dari pengembangan silabus dan rencana pembelajaran penilaian atau RPP menjadi acuan dalam merancang format penilaian. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah melakukan pemetaan standar kompetensi dasar dan juga pencapaian indikator. Nah, proses pemetaan ini dikenal dengan istilah pengembangan silabus. Nah, kemudian hasil pengembangan silabus ini dijabarkan secara rinci dalam bentuk rencana pembelajaran dan penilaian atau disingkat dengan RPP. Nah, kemudian setelah dikembangkan sebuah ataupun dijabarkan di dalam bentuk RPP, maka selanjutnya ditentukan teknik dan juga metode penilaian. Nah, RPP ini dibuat untuk setiap pertemuan dengan durasi waktu yang disesuaikan dengan program semester yang telah ditetapkan. Nah, pengembangan silabus dan juga RPP ini dirancang dan dibuat oleh setiap guru mata pelajaran dengan bimbingan dan arahan dari kepala sekolah dan juga dari tim kurikulum. Nah, kemudian yang berikut adalah pemilihan instrumen penilaian dalam pembelajaran IPS pada jenjang MI. Nah, pemilihan instrumen penilaian dalam pembelajaran IPS MI ini didasarkan pada teknik penilaian dan yang dipergunakan dalam pembelajaran IPS MI. Nah, adapun teknik-teknik di dalam memilih penilaian dalam pembelajaran. Nah, misalkan yang pertama adalah teknik tes. Nah, teknik tes ini meliputi daripada tes tulis ataupun ujian berupa soal pilihan ganda, kemudian tes lisan, tes isian singkat, dan juga tes uraian. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode non-tes. Nah, metode non-tes ini meliputi lembar pengamatan, skala sikap, kemudian studi kasus, resume, wawancara, karangan, unjuk kerja atau performance, catatan kejadian, dan lain sebagainya.
Nah, setelah kita melewati kedua tahapan yang pertama tadi, maka kemudian kita akan masuk kepada langkah yang lebih jauh lagi, yaitu penyusunan instrumen penilaian dalam pembelajaran IPS pada jenjang SD maupun MI. Nah, penyusunan instrumen ini didasarkan pada kerangka ataupun didasarkan kepada langkah-langkah yang sudah diatur ataupun direncanakan. Nah, langkah yang pertama adalah menyusun rancangan penilaian. Nah, sebelum seorang guru melakukan penilaian, maka terlebih dahulu guru itu harus merancang secara tertulis dan juga rapi sistem penilaian yang akan dilakukan selama 1 semester. Nah, rancangan penilaian ini sifatnya terbuka sehingga peserta didik, guru maupun kepala sekolah dan juga pihak yang lain bisa menganalisisnya. Nah, adapun langkah-langkah penulisan rancangan penilaian yang berbasis kompetensi ialah sebagai berikut. Beberapa langkah-langkah yang kemudian perlu ditampilkan ataupun yang perlu dilihat oleh seorang guru di dalam menyusun rancangan penilaian. Yang pertama adalah mencermati silabus dan sistem penilaian yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah menyusun sistem penilaian yang berbasis kompetensi berdasarkan silabus dan juga sistem penilaian yang telah disusun. Kemudian yang ketiga adalah menentukan bobot masing-masing jenis tagihan yang diserahkan kepada sekolah. Dan yang terakhir adalah menyusun rancangan penilaian yang berbasis kompetensi. Nah, setelah melewati keempat langkah tersebut, maka rancangan penilaian ini diinformasikan kepada peserta didik pada awal pertemuan, sehingga sistem penilaian yang dilakukan oleh seorang guru semakin sempurna atau semakin memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Nah, langkah yang kedua di dalam menyusun instrumen penilaian ini adalah penyusunan kisi-kisi. Nah, kisi-kisi merupakan matrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Jadi kisi-kisi ini adalah ataupun kisi-kisi ini sesuai dengan soal-soal yang kemudian nantinya akan dibuat oleh guru itu. Nah, kisi-kisi ini merupakan acuan bagi penulisan soal. Jadi kisi-kisi ini menjadi acuan untuk nantinya disusun soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, sehingga siapapun yang menulis soal tersebut, isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Kemudian langkah yang ketiga adalah penyusunan instrumen psikomotor. Nah, instrumen psikomotor ini terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama adalah soal dan yang kedua adalah lembar yang digunakan untuk mengamati dan menilai jawaban peserta didik terhadap soal tersebut. Nah, yang pertama adalah penyusunan soal. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menyusun soal psikomotor adalah mencermati kisi-kisi instrumen psikomotor yang telah dibuat. Soal yang harus dijabarkan dari indikator dengan memperhatikan materi pokok dan pengalaman belajar. Namun ada kalanya soal psikomotor untuk ujian blok yang biasanya sudah mencapai tingkat psikomotor manipulasi mencakup beberapa indikator. Nah, yang kedua adalah penyusunan lembar observasi dan lembar penilaian. Nah, penyusunan lembar observasi dan lembar penilaian, hal ini harus mengacu pada soal. Nah, soal atau lembar tugas atau perintah kerja inilah yang selanjutnya dijabarkan menjadi aspek-aspek keterampilan. Nah, untuk soal-soal dan contoh kisi-kisi di atas, cara menuliskan lembar penilaian atau lembar observasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencermati soal, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek keterampilan kunci, kemudian mengidentifikasi aspek keterampilan pada tiap-tiap aspek keterampilan kunci, dan kemudian menentukan jenis lembar untuk mengamati kemampuan peserta didik, dan menuliskan aspek-aspek keterampilan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan ke dalam tabel. Yang berikut adalah membaca berulang-ulang lembar penilaian atau lembar observasi untuk ditulis
untuk meyakinkan bahwa instrumen itu mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah meminta orang lain untuk membaca atau menelaah instrumen yang telah dibuat. Nah, kemudian langkah yang ketiga di dalam menyusun instrumen penilaian, atau langkah yang terakhir ya, setelah penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan instrumen psikomotor, maka yang terakhir adalah penyusunan instrumen afektif. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen aspek afektif ini antara lain yaitu semisal yang pertama adalah menentukan spesifikasi instrumen. Nah, spesifikasi instrumen itu sendiri terdiri atas tujuan dan juga kisi-kisi instrumen. Nah, di dalamnya terkandung beberapa poin, yaitu instrumen minat, kemudian instrumen sikap, kemudian instrumen konsep, dan juga instrumen nilai dan keyakinan. Nah, kemudian yang kedua ataupun langkah yang kedua di dalam penyusunan instrumen afektif ini adalah menulis instrumen. Nah, menulis instrumen ini merupakan salah satu aspek afektif yang biasa dinilai adalah aspek sikapnya. Kemudian ada pula aspek minat, konsep, nilai, dan moral. Nah, penilaian aspek afektif ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen afektif. Nah, saya kira mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sip.